untuk tanya jawab, Ustaz. Izin. Betul. Jadi mungkin untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Mungkin saya beri kesempatan kepada ladies first dari muslimah ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya, dan juga dari bapak-bapak, mas-mas, kita berikan kesempatan pertama. Nah ini silakan. Panitia mic-nya tolong. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandan, saya dari Condet. Barakallah. Ustadz, saya baru menikah. Ya. Kebetulan memang istri ana udah nggak sunnah. Ya. Tapi mertuanya Allah belum berhidayah. Ya. Perihal masalah mendidik anak, memang hidayah milik Allah. Ya. Ana ingin menanyakan bahwa banyak mungkin ustadz membahas tentang kedurhakaan anak kepada orang tua. Yang ingin Ana tanyakan adalah, apakah ada kedurhakaan orang tua kepada anak? Apakah memang seperti orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya? Taruhlah mungkin Allah lampahkan rezekinya, sehingga orang tua tidak pilih-pilih tentang masalah handphone dia kasih, kendaraan dia kasih, tanpa melihat bahwa dengan handphone itu, dengan kendaraan itu, anak bahkan semakin jauh dari Allah. Ya. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mungkin Ya. sembari yang lain menyiapkan pertanyaan. Iya. Imam At-Tantawi dalam kitabnya Birrul Walidain, beliau mengatakan bahwa justru ketika orang terfokus tentang masalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua, malah lebih banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Tadi dicontohkan bahwa saya sampaikan tentang seorang pemuda, seorang ayah yang mengeluh kepada Umar ibn Khattab. Ternyata anak durhaka itu adalah karya cipta mereka. Dia tidak mempersiapkan pasangan yang baik agamanya. Dia cuma lihat tampang, dia cuma lihat selera, syahwat terlampiaskan. Dia lupa hubungan intim itu akan menghasilkan janin dan anak. Ya, karena ada hukum sebab akibat, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa beliau mengatakan terkadang takdir itu hukum sebab akibat. Nah, sehingga jangan heran kalau sampai Umar bawa Hafsah tawarin ke sahabat-sahabatnya. Tujuannya apa? Pengen punya silangan yang dahsyat. Dan sahabat nggak ada yang berani komentar. Kenapa? Rasul dong ngeker. Betul. Tidak ada lagi orang yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kalau sekarang orang nawarin anak perempuan, dibilang nggak laku, dibilang gitu ya. Padahal dia butuh persilangan. Kalau ada orang soleh, baik agamanya, ya kita pengen punya silangan yang baik, fadhal ya. Makanya dikatakan ketika orang tua nggak mencari pasangan buat keturunannya yang baik, itu awal kedurhakaan. Kemudian yang kedua, ketika lahir dia lupa bahwa nama itu adalah doa. Ternyata dia tidak memberikan nama yang baik. Ya, akhirnya banyak orang yang memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ini durhaka orang tua. Berikan nama yang baik. 1000 orang memanggil dia, 1000 kebaikan akan dimiliki. Masya Allah. Dan nama yang baik itu memang sudah menjadi sebuah tradisi. Nabi saja mengganti nama orang yang buruk menjadi baik. Kemudian tidak mendidik agama. Sementara ini bayi yang terlahir cuma numpang lewat. Nanti mah di akhirat nafsi-nafsi. Cuma proses di dunia ya harus begitu. Makanya ketika orang sakit hati, orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir dan dia nggak boleh mendoakan, sakit hati, langsung sakit hati. Ketika dia hidup, dakwahi orang tua kita, jadikan dia sahabat walaupun berbeda agama. Cuma kalau kematian sudah mendatangi dia, serahkan semua ke Allah. Nah, ketika anak nggak dididik agama sejak kecil, ini durhaka yang berikutnya. Kemudian juga orang tua nggak berilmu, ketika hamil nggak menjaga hati, nggak menjaga iman. Padahal bayi ini bisa tenang dengan bacaan Quran, bukan cacian dan makian. Ya. Jadi jangan pernah menghayalkan anak yang soleh kalau kita nggak ngerti cara mendapatkan anak yang soleh, gitu ya. Makanya itu durhaka semuanya. Nah, orang tua yang berilmu dia akan tahu bahwa ternyata memang anaknya ini seperti lembaran putih yang diwarnai.
Hari gini ini kan dunia maya ini kan dahsyat sekali ya. Anak itu bisa lebih pintar dari orang tua. Kenapa? Karena memang dunia di tangan. Nah sekarang kalau handphone dikasih, fasilitas dikasih, tontonan dikasih tanpa ada bimbingan, wallahu alam bishawab, entah apa yang terjadi. Ini perlu diperhatikan ya. Itu kedurhakaan yang kadang-kadang orang tua lakukan sehingga efeknya ya ke anak. Wallahu alam. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan tertulis. Ustadz Subhan, Bismillah, Ustadz mau tanya bagaimana cara mengambil hati orang tua yang melarang saya pakai jilbab besar. Dan ibu saya bilang ibu tidak rela saya pakai jilbab besar dan cadar. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan. Iya. Bahasa dakwah ke orang tua ini tidak seperti bahasa dakwah kita kepada audiens. Men-setting suara gimana? Pakai baru gitu. Kalau mau orang tua ala CV aja dah apa adanya aja dah ya. Coba kita sama orang baru kenal bisa akrab, nama sama orang yang sudah lama kita kenal kita nggak akrab, kelewatan. Ya kita kadang-kadang ketemu sama temen daripada ketemu sama orang tua, seruan sama temen loh. Kalau teman bilang, ya Allah apa kabar, cipik, wah gimana? Orang tua, mana? Kita kadang senyum aja kita nggak bisa letakkan pada tempatnya loh. Ya kita orang laki kalau kemarin libur panjang nih, H-17/7, ya Allah pulang dari kampung ketemu teman di kantor, baik gimana bu? Halo, macet nggak bisa? Oh gitu ya biasa ya seru. Tuh orang tua, mana? Ayam mulu gitu ya. Mana pak? Nggak ada muka senyum sama sekali gitu. Ibu juga sama pak, kadang-kadang begitu ya, senyum Masya Allah sama teman-temannya, tapi kalau sama orang tua nggak bisa. Jangan demi Allah jangan ya. Coba ajak orang tua kita ke sebuah tempat, karena begini, kita kalau mau mendakwahkan orang, manfaat kita apa buat orang tersebut, dia harus berpikir begitu ya. Coba sekali-kali kita bicara sama orang tua tuh jangan di rumah yang dia punya, di atas meja makan yang dia miliki, di makanan yang dia buat. Nggak bakal bisa diterima omongan kita. Kalau kita masih numpang makan di situ, tinggal di situ, tinggal dengerin mak ya, ngomong-ngomong. Ya nggak bisa. Coba gandeng tangan mereka, ajak ke tempat yang asik, bikin mereka seneng, kasih makan yang enak, sampai mereka tuh tahu ya Allah, nih anak berfungsi banget sih, gitu loh. Nah kalau orang tua sudah panjang mata nunggu kita, ngomongnya enak. Ibu, Anda mau ngomong masalah kerudung, karena orang tua saya nggak suka saya pakai kerudung syar'i gitu ya. Coba pakai cara tersendiri. Ya mungkin kumpulkan uang, ajak dia makan kemana. Syukur-syukur kalau nanti bisa ajak dia umroh sambil tawaf bareng. Ayo mah, mana lampu hijau mah? Tuh Hajar Aswad, akad mana? Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, senang ya bisa tawaf melingin Ka'bah. Orang tua rontok hatinya. Mama lihat tuh, di sini nggak ada yang jilbab pecekek. Mama lihat tuh, panjang semua tuh. Jadi kalau mama nggak suka jilbab saya panjang gini, di sini semuanya panjang mah. Sambil duduk selesai tawaf 2 rakaat di makom Ibrahim ya, buka Quran nih mah di surat An-Nur ayat 31 tuh mah. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Allah yang bilang loh mah, hendaklah kerudung dijulurkan menutup bagian juyub. Juyub tuh jeb, kantong, poket. Jebun jebani juyub, kadang di dada kadang di bawah. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Allah yang nyuruh mah. Ini rela nggak rela, baju saya bordirannya semua di sini loh mah. Cuma kalau kata Allah kerudung panjang saya tutup, gitulah. Demi Allah, walaupun bagus itu baju, karena Allah yang bilang. Terus diomongin. Orang tua mana yang nggak suka sama anaknya? Apalagi kata-kata baik yang disampaikan. Cuma mungkin kita nggak bisa bersahabat sama mereka, itu masalahnya. Kita bisa enteng ke orang, kita nggak enteng ke mereka gitu loh. Atau sesekali coba bikin surprise. Kalau ada kegiatan kayak Idul Fitri kemarin, kirimin parcel buat mereka coba. Ya, bikin yang bagus. Karena kan mereka sudah sering kita bikin parcel. Ditanya buat siapa nih nak? Oh ini buat temen, partner bisnis.
Kita kalau ngasih yang tanggung-tanggung nggak enak, orang disuruh begini, Masya Allah. Ini dalamnya sengaja saya bentuk begini, plastiknya juga nih pesennya lama, inden. Tuh orang makan seoles, ya Allah. Kalau buat emak pakai tas kresek, kadang-kadang subhanallah. Kita belum ada ikatan obrolan sama mereka, kita mau nasihatin mereka yang nggak bakal didengar. Coba jadilah anak yang bermanfaat buat kedua orang tua, maka kita akan bicara gampang kepada mereka, insyaallah. Wallahu a'lam. Oke, ini ada 3 lagi. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara yang terbaik berbakti kepada ayah jika ayah saya sudah cerai lama dengan ibu karena kekasaran beliau, dan ayah saya sudah punya keluarga lagi? Saat ini ibu saya sudah meninggal dan anak-anak tetap masih sebel dan ingat atas kekasaran ayah saya terhadap ibu dan anak-anaknya. Terima kasih. Iya, suami istri itu ada bekasnya. Ya, tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita nggak pernah tahu masa lalu orang tua kita. Tapi yang pasti tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak. Ya. Jadi kalau sampai ayah ibu kita berseteru, mereka berpisah, urusan mereka. Ya, kita perlu jadi perekat antara keduanya. Cuma kan yang tahu manfaat mereka berdua. Bukan kita nggak mau satukan, si ibu udah nggak kuat sama si ayah, betul? Si ayah juga begitu karena si ibu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti tidak ada bekas orang tua. Ya, orang tua kita jahat, kasar sama ayah, sama ibu kita, ayah kasar sama ibu. Emang masalah ini cuma kita yang merasakan? Kayaknya di dunia cuma saya doang nih Tat, yang masalahnya begini, Tat, limited edition nih gitu ya. Ini kayaknya nggak ada lagi. Padahal kalau dia mau buka sejarah para nabi, berapa banyak para nabi yang orang tuanya juga lebih zolim daripada orang tua kita, betul? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dia biarkan anaknya dibakar, betul? Ada orang tua kita yang kita bilang kasar sama ibu kita, rela kalau kita sampai dibakar. Masya Allah. Dulu tahun-tahun 2004, 2003, 2004 ya, saya masih suka pakai motor tuh ke Kerawang, ke Bandung, kemana, Purwakarta gitu ya. Saya sengaja kemana-mana saya pakai motor Pak Sandi ya. Jadi lebih gampang lah, saya bisa nongkrong di tempat supir-supir truk di mana gitu. Saya sengaja. Di dunia orang-orang kasar ya, ya Allah. Di situ saya makin cinta sama ayah saya, demi Allah. Ya, saya juga sempat nggak akur sama ayah saya, jujur, karena dia tinggalkan kita sampai 13 tahun ya, ke Abu Dhabi ya. Tapi setelah saya lebih mengetahui tentang orang-orang kasar tuh, ya Allah, iya ya. Apalagi setelah jadi orang tua sekarang kita gitu lah. Subhanallah. Itu supir-supir truk itu sambil ngopi apa, mereka bercanda kasar mereka sambil ngipas-ngipas. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita nggak ada yang kayak begini ya. Masih terlontar kalimat seperti itu loh. Subhanallah ya. Karena kita orang baik, tidak mungkin Allah berikan orang baik ini melalui orang yang tidak baik gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu ayah kita keras sebabnya apa, kenapa dia begitu sama ibu kita nggak, itu urusan mereka. Tapi kembalilah ke hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Begini mungkin ya, mungkin orang bisa berkata orang tua itu manfaat buat anaknya, tapi sesekali boleh anak yang bermanfaat buat orang tuanya. Masya Allah. Dan para sahabat merasakan itu. Abu Hurairah, Masya Allah ya, bagaimana ketika beliau baru masuk Islam, ibunya nggak mau menegur dia sama sekali, sampai dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, berikanlah hidayah, Allah berikan hidayah kepada ibuku. Nabi pun mengangkat tangan ke langit, dia pun berlari, dia ucapkan salam, ibunya pun mengucapkan salam. Masya Allah. Dan banyak sahabat lain yang seperti itu. Artinya ujian. Cuma kalau kita berpikir bahwa manfaat kita apa buat mereka, itu lebih nyaman. Mudah-mudahan melalui kita orang tua kita yang keras menjadi lembut hatinya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini tentang jodoh nih Ustaz. Seru nih. Ustaz Suban mau nanya, bagaimana jika kita ingin menentukan pasangan kita sendiri dengan kriteria yang kita inginkan, sementara orang tua kita cenderung tidak suka dengan pilihan kita sendiri?
orang tua kita berpihak dan melarang pilihan kita? Ya. Lagi-lagi bicara komunikasi sih, bicara cara bicara sama orang tua. Ya kita belum berfungsi buat mereka, sudah pengen idealis depan mereka ya susah. Kita nggak pernah bertanya sama mereka sambil jalan bergandeng tangan sama ibu kita. Cari tempat yang asik. Ibu kita apa kita seleranya mirip. Kita suka pegunungan, ibu kita juga suka. Coba sekali-kali jalan berdua sama beliau, duduk sambil melihat pemandangan sampai hatinya nyaman. Jelaskan mah tentang agenda hidup ini seperti apa. Saya pengen punya pasangan yang begini mah. Seandainya Allah izinkan. Ada basa-basi dulu. Ini ngobrol belum, masih bayangan belum, udah kaku. Nggak bisa kalau nggak ada dia mah nggak ada. Oh dia nggak bisa begitu. Kita ini pengennya memang kayak gigit cabai pedes langsung, ya nggak bisa, semua ada proses ya. Tadi pertanyaannya juga apakah berhak orang tua melarang pilihan kita? Iya, sebenarnya orang tua juga berhak, karena orang tua lebih tahu tentang anaknya gitu loh. Artinya seperti Ibrahim memerintahkan Ismail mengganti istrinya kan, karena nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang kan begini Bang Sandi ya, orang ini suka apa ya, nggak mengerti bahwa Islam itu memberikan istilah power of love. Dalam Islam tuh ada kekuatan cinta. Jadi kita nggak gampang bilang cinta di Islam. Islam tuh nggak kenal cinta buta. Karena banyak anak-anak sekarang ini cinta buta. Aku suka sama dia, aku cinta sama dia. Siapa dia? Wallahu alam kan susah gitu loh. Enak lihatnya. Ya, Islam tuh kan tawarkan cinta dengan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, baru bicara cinta. Gimana kamu bisa mencintai tanpa mengetahui? Kan nggak mungkin. Kok kamu bisa mengatakan cinta tanpa sebuah keyakinan? Ya nggak mungkin. Yakin juga proses, ada ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, ada tahapannya. Baru kita bicara ikhlas. Karena orang yang mencinta akan ikhlas, nggak pamrih, akan jujur, akan pernah mengurangi, melebihkan. Baru kita bicara cinta. Nah ini sering terjadi, orang tua melihat anaknya ini syahwat yang dikedepankan. Aku suka sama dia mah, memang dia berbeda agama, aku tahu Allah benci dia, cuma aku mencintainya. Oh Masya Allah, ini kan dahsyat sekali kan, kalau sudah blind gitu ya, buta. Ya janganlah ya. Maka orang tua boleh untuk memberikan arah anak, mama yang tahu kamu, nak, ayahmu yang tahu kamu. Kamu nih orang yang gampang labil, kamu butuh seorang perempuan yang bisa mensupport kamu. Kamu butuh gini. Jadi bukan boleh itu arah ya, tapi sih nanti pada akhirnya Bu, Pak, kembalikan pilihan pada pilihan anak. Karena bahtera rumah tangga dia yang tahu mau kemana berlabuhnya nanti gitu ya. Jadi jangan ditimbrungin, jangan jadi orang tua pihak ketiga. Bahkan kalau perlu tahu bahwa ini yang namanya rumah orang menikah sebaiknya berpisah. Orang laki mau menikah harus berani pisah. Ibu berani menikahkan anak dengan lelaki pilihannya, harus siap dia untuk keluar. Biarlah dia merajut tali kasih di luar. Ya dua karakter yang berbeda menjadi satu. Biar waktu nanti yang bercerita. Akhirnya cinta itu timbul karena masing-masing mengetahui kekurangan. Akhirnya ada take and give di situ. Tapi kalau dipegangin terus, ya buat apa menikahkan mereka? Terus kalau kita masih dempet aja, berani kontrak, berani keluar. Nanti akan timbul rasa sayang, rasa cinta, zurgiban tasdat huban. Tapi kalau kita bersatu ngumpul, ya jangan heran lah kalau si ibu nggak akan pernah rela anaknya disakiti oleh pasangannya. Cuma gara-gara teh manis yang kurang manis, mantu mertua nggak akur. Ada yang tanya ibu-ibu ini, Ustadz coba bayangkan Ustadz. Saya bilang saya udah malas bayangin macam-macam. Ngobrol, saya bilang itu. Masa anak belahan jiwa saya Ustadz yang saya jaga dari kecil, ketika sudah menikah dibikinin teh cemplang Ustadz. Oh ada teh baru merek cemplang nih sebenarnya. Ya orang tua tidak akan pernah rela. Nah ini kesalahan kita karena tinggal bareng sama orang tua. Tapi kalau kita belajar berpisah, teh cemplang pun kalau ngaduknya sambil mesem udah enak aja, betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Nah ini menarik nih Ustaz Subhan, hubungan orang tua dan hutang piutang. Ayo. Saya mempunyai ayah yang sering meremehkan masalah hutang. Tidak jarang berkaitan dengan riba. Sampai sejak saya berpenghasilan, beliau sering datang ke saya untuk meminjam. Kadang hampir semua
uang saya sehingga saya merasa pesimis untuk menata masa depan. Bagaimana solusi yang syar'i untuk saya? Catatan, ini postscript ya. Ayah saya sudah bercerai dengan ibu bersama saya. Ayah mempunyai 2 keluarga lain. Saya sudah sering mengingatkan ke ayah saya tapi bergeming. Memang kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Ini bukan kabar gembira saja buat ayah khususnya ya. Kamu dan hartamu ini milik orang tuamu. Sehingga memang orang tua ini nggak dikatakan jahat kalau dia mengambil harta anaknya, gitu ya. Cuma mungkin kitanya yang harus merubah pola pikir orang tua kita, gitulah. Ya dia mau diam-diam mengambil harta kita, dia bukan pencuri. Anta wa maluka li abika, kata Rasulullah kan begitu. Cuma mungkin kitanya butuh persahabatan khusus dengan dia. Kan dia begitu mungkin karena kita bakhil, kita kurang memperhatikan, kurang diajak dialog ya. Kalau dia sering diajak dialog tentang penghasilan kita yang perlu begini, perlu begitu, ditaruh di sana atau apa ya, diputarkan dan ya, orang tua mana sih yang gak punya rasa empati sama anak. Nah, kita banyak menutup diri sama orang tua. Jadi kalau sampai orang tua mengambil, memang haknya. Kita meninggal, jatuh kemana harta kita kalau bukan ke orang tua kita kalau kita nggak punya anak, betul. Jadi mungkin yang perlu dikritisi ini bukan orang tua ngambil haknya di diri kita, tapi bagaimana menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan tidak seharusnya seperti itu, gitu loh. Komunikasi ya? Komunikasi, Ustaz. adanya komunikasi yang baik antara diri kita dengan orang tua kita. Ya, orang tua merasa memiliki kita, membesarkan kita, ya wajarlah kalau seandainya dia berpikir bahwa ini haknya ada di sini semua. Ya, kayak tadi kita kasih parcel mewah sama orang, orang tua kesinggung. Lalu dia yang lebih baik ketimbang temennya kok nggak dikasih, gitu loh. Allahu a'lam. Jadi ada giumnya bahwa harta kita adalah harta orang tua, itu ada pembenarannya juga, Ustaz. Ada, memang itu hadis yang sahih. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau bisa memang sukses kita yang pertama kali, gaji kita pertama, orang tua yang pertama kali ngerasain. Jangan cuma susahnya aja kita minta tolong, senangnya juga. Senangnya juga, ya Allah, Pak, ini gaji pertama ambil buat kalian. Orang tua tidak akan pernah serakah. Nah, kamu nak ambil. Itu Masya Allah ya, mereka merasa dihargai. Nah, ketika mereka merasa dihargai, hati mereka senang, seluruh penghuni langit akan senang sama kita. Masya Allah. Wallahu a'lam. Oke, berikutnya ini, Assalamualaikum. Bagaimana kedudukan orang tua dan mertua dalam kondisi saya sebagai ibu rumah tangga dan tidak menghasilkan uang? Suami tidak memperhatikan orang tua saya. Emang betul Pak Bang Sandi ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, yang diangkat ya orang bodoh, kata Ali. Rumah tangga tuh kayak bernegara. Suami tergantung istri. Kalau istrinya pinter, yang diangkat suami yang pinter, gitu loh. Nah kalau istrinya bodoh, ya terima nasib dah, gitu ya. Mau bilang apa? Akhirnya dia sendiri tersiksa. Udah jadi ibu rumah tangga, resign dari perusahaan, nggak kerja, mau ngasih orang tua bingung, suami bakhil. Salah sendiri. Coba dari pertama kali menikah ngomongin, saya berani berkorban untuk tidak lagi kerja, resign, tapi bisa gak nanti kamu bantu saya untuk saya merutinkan memberi ke orang tua. Mungkin orang tua dengan mertua dua hal yang berbeda, tapi ketika kita bersatu menjadi sebuah hal yang sama. Jelaskan sama mereka. Jangan cuma ngambil dilupakan begitu saja, jangan. Wa yadubillah wa na'udzubillah, gitu ya. Jadi ada obrolan lah. Karena ketika dia jadi seorang istri, dia nggak punya power, nggak punya usaha. Atau kalau memang suaminya memang orang yang nggak mampu, minta izin buka usaha. Sehingga penghasilan istri itu hak istri. Pada penghasilan suami ada hak istri, tapi di penghasilan istri tidak ada hak suami. Suami nggak perlu repot, mah dagangan laku berapa? Nggak usah jawab, nggak apa-apa gitu loh. Ya, dapat waris mah nggak usah dijawab juga nggak apa-apa loh, nggak ada hak sama sekali kan. Tapi pada rezeki seorang suami ada hak istri dan anak. Nah, makanya ada obrolan. Ini masalah-masalah yang kecil cuma bisa besar nantinya, karena timbulnya ada kesalahan dan lain sebagainya. Dan seorang suami jangan pelit untuk memudahkan istri berjumpa dengan orang tua, memberi hadiah. Sama seperti kita punya anak perempuan.
Ya Allah, kita orang laki ini bangga punya anak laki, tapi nanti lebih berasa jadi orang tua ketika punya anak perempuan. Yang paham kita ya anak perempuan, yang open kita capek anak perempuan. Oh ya sakit, tuh anak perempuan tengah kita duduk capek aja gini. Ya sakit, mau minum. Anak laki mah masya Allah, la quwata illa billah. Kita pakai koyo 4 masih nggak open gitu loh. Sampai kita batuk masih nggak nengok gitu loh. Nah sekarang anak yang merhatiin kita yang perempuan diambil orang terus nggak boleh ketemu, rasanya kayak gimana dulu? Nah mulai berpikir seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, ini 2 terakhir nih Ustaz. Tapi tadi dengan materi tadi bener ungkapan istri saya, uang gua tuh uang gua, uang lu uang gua juga gitu ya. Ada sebagian uang gue juga gitu. Ada sebagian uang gua juga. Oh seneng banget nih dia pulang nih. Nyesel ngajak ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya, Ana nggak ada masalah sama orang tua, terutama ibu. Alhamdulillah. Tetapi karena ibu nggak suka sama suami yang sikapnya cuek acuh, jadi apakah ridho orang tua berlaku kepada mertua harus, dan bagaimana saya bersama suami, karena kalau dinasihati suami bilang memang sudah sikapnya seperti itu. Jazakallah khairan katsira. Masalah namanya itu ya. Saya nggak punya masalah, tapi ini ya masalah namanya itu ya. Sebenarnya lagi-lagi komunikasi ya. Sesuatu yang kita sukai diambil orang. Bohong kalau nggak ada rasa kehilangan kan. Nah ketika kita diambil sama orang yang nggak disukai oleh orang tua kita, ini kan akan jadi dilema yang berkepanjangan gitu ya. Ya kalau memang ibu bisa menaklukkan hati suami sampai menjadikan ibu seorang istri, tolong kabarkan juga kepada dia bahwa nikah dengan ibu itu paket, nikah juga dengan keluarganya kan gitu ya. Bahkan ada nasihat tuh dari ulama-ulama Yaman, dikatakan bahwa al-walad lil khal, al-walad lil khal. Wahai laki-laki, anakmu itu tergantung iparmu. Maksudnya apa? Karena kalau kita meninggal ya, yang berhak untuk memberikan nafkah ya pihak orang tua perempuan, saudara-saudaranya. Nah kalau kita nggak deket sama mertua, kita meninggal, anak kita disembarangi nanti ya. Dan yang gampang tergiur sama cantiknya rupa tapi nggak memilih akidah, tolong bertobatlah. Karena kalau nanti anda meninggal, anak anda di tangan siapa? Ini perlu ada ikatan tali kasih antara diri kita sama mertua ya, supaya kita tahu bahwa nggak selamanya anak ini di depan mata kita. Maka dengan berbuat baik ya, caranya bermuka masam lah. Ini nggak bisa bermuka masam sama orang tua tapi ngayal masuk surga ya kan, ngimpi di siang bolong. Doakan nangis, ya Allah adkhilnal jannah, ya Allah adkhilnal jannah, masukkan aku ke surga. Tapi mertua apa nggak bisa. At-tabassum biwajhikal mumbasil, jadi orang yang senyum ramah walaupun nggak bisa merangkai kalimat. Makanya jaga hati mertua. Nah kalau kita tidak ada umur, anak di tangan siapa kok ya? Allahu a'lam bishawab. Terakhir nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. bagaimana jika ayah saya seorang Nasrani sudah cerai dengan ibu karena sikap ke saya? Namun bagaimana cara saya untuk mengajak dengan baik kepada ayah saya untuk berislam dengan baik, karena saat ini yang saya tahu ayah saya sangat takut beribadah. Ayo, lagi-lagi komunikasi ya. Kita bicara bagaimana kita bersahabat sama orang tua. Kalau orang yang kita nggak kenal mau mendengarkan ucapan kita, kenapa orang tua yang sedarah dengan kita kok nggak mau mendengar ucapan kita? Kita belum bisa berfungsi menjadi seorang anak yang bermanfaat buat orang tua kita. Sebenarnya mudah sekali berdakwah dengan orang tua, tuh mudah sekali, asal kita bisa menjadikan mereka sebagai sahabat. Paling tidak standar dakwah yang paling utama, apa fungsi kita buat mereka. Kalau kita sudah berfungsi buat mereka, tinggal dirangkai saja kalimat ya. Panjang mata mereka menanti kita, mereka bersandar sama kita, mudah sekali ya. Makanya mendakwakan orang tua kita ini yang alasannya nggak senang ibadah lah, nggak senang ini, beda agama, wallahi jadikan dia sahabat dalam hidup kita. Begitu yang Allah perintahkan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa,
Jadikan orang tua itu sohib ma'ruf. Sohib itu kan teman. Ma'ruf yang transparan. Artinya transparan yang dimaksud di sini terang-terangan. Ya, bangga punya orang tua tuh bangga. Ajak jalan mereka. Ketemu sama teman, Masya Allah, ya kemuliaan saya di dunia ini. Kenalin mereka. Bikin mereka senang. Sebut kebaikan yang mereka lakukan. Ada rasa memiliki, dan itu membuat mereka bangga. Kalau mereka sudah bangga dengan kita, apa yang kita keluarkan pun akan diikuti. Ya, nggak usah orang tua ke kita, kita ke orang tua. Lawang kita ngelihat artis yang kita nggak kenal saja, cuma kita senang sama dia, kita tiru kan. Maka sampai kita ikuti gaya mereka, kita iakan ucapan mereka. Orang tua. Ini mungkin kita nggak pandai bersahabat. Yuk bersahabat dengan kedua orang tua kita, karena Allah muliakan kita melalui mereka, insya Allah. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi demikianlah rangkaian tanya jawab tentang topik yang kita angkat hari ini. Terus terang. Ya. Nah, langsung juga ada pertanyaan lagi Pak Ustadz nih dari, silakan Pak. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, yang saya ingin tanyakan, kenapa pada saat kita ingin menjalankan sunnah itu seperti terasa asing? Ayo. Nah, terus yang kedua, bagaimana hukum muslik dalam Islam, Ustaz? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, kenapa kita kalau menjalankan sunnah itu terasa asing? Ya, memang Rasul sudah bilang, bada'al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu berawal dari keasingan, kemudian banyak orang yang sudah melakukan, awalnya asing dan akan kembali ke asing, kata Rasulullah. Ya, dulu Nabi Islam jadi cemoohan, akhirnya semuanya idza ja'a nasrullahi wal fath, futuh Mekah. Tapi kemarinya lagi ketika kita menegakkan sunnah merasa asing. Iya. Kenapa? Karena sedikitnya orang yang menegakkan sunnah. Tapi nggak usah khawatir. Ya, kenapa kalau untuk urusan dunia kita merasa limited edition? Kenapa kalau sunnah kita nggak merasa limited edition gitu loh? Harusnya kita bangga. Ya, mungkin kita merasa asing karena kita merasakan keasingan tersebut membebani kita gitu loh. Padahal jangan. Saya contohkan sama anak-anak muda dengan cemooh. Dulu ketika mulai menegakkan sunnah, celana ini tidak cingkrang gitu ya, celana ini tidak isbal cingkrang gitu ya, dengan penampilan yang memang dulu kita sudah begini gitu loh ya. Ustadz kok pakai blue jeans, Ustadz kok gayanya begitu sih, gini ada apa ya? Kalau saya pakai jeans, saya menyerupai bintang film barat, saya namanya tasabbuh bil kufar. Tapi kan kalau saya ini pakai jeans ini karena antum nggak tahu penderitaan ana sejak 12 tahun yang lalu berdakwah Jakarta Bogor keliling ini selalu pakai motor ana tuh nggak ada yang di bawah 500 cc, pasti di atas semua gitu loh. Ya Allah, penderitaan bulu kaki rontok loh dekat mesin gitu loh. Makanya ya begini, ya sudah, cuma akan saya ikutin cara Islam tapi tidak isbal, sehingga berpenampilan. Berkaitan nanti orang mau mengatakan itu stylenya USB itu Ustaz Subhan Bawajir gitu, itu urusan orang lah gitu loh. Yang penting kita nggak melanggar syariat ya. Dan ini sudah mulai banyak di beberapa masyarakat ini sekarang stylenya begitu. Dulu kan kalau jadi imam harus pakai kopiah ya, baju koko sama sorban di pundak, betul? Allahu Akbar gitu ya. Sekarang kalau imamnya ada di daerah dingin, boleh gak sih dia pakai ponco dengan penampilan yang sekalian melindungi diri dari hawa dingin? Nggak ada masalah. Jadi jangan dipaksakan sebuah penampilan Islam menurut kita, jangan. Nah, terasa asing kita begitu. Makanya tadi saya katakan, tegakkan ilmu. Kalau sudah ilmu yang dikedepankan, ketika orang bertanya yang kau lakukan menjadi sebuah dakwah. Kamu kenapa sih tiap dengar azan keluar? Ya kan azan manggil.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari sholat, mari sukses. Ente mah diem aja gak mau sukses, anu mau sukses dong gitu. Jadi antum bisa mendakwahkannya gitu loh. Nah, kenapa sih celana anda kok tidak isbal, sementara kan gaul isbal lagi gitu loh. Celana isbal, pakai sepatu kulit nongol kayak pala buaya begitu, gitu ya. Kenapa sih mesti begini? Rasul yang bilang kullu izarin tahta qadamain annaru ahqqu bih. Setiap kain buat laki-laki yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Ana takut. Makanya ya sudahlah, ukuran ana ya mata kaki, pokoknya mata kaki sudah. Ya, kalau begini bakal risih, ya begini sudah. Mata kaki. Sehingga nyaman, kita merasakan kenyamanan. Jadi jangan dibikin kaku agama. Nah, ketika Anda asing asal berilmu, maka ketika orang bertanya jelaskan. Pokok cantik-cantik dibungkus sampai rapet banget. Allah yang bilang di surat An-Nur Al-Ahzab ayat 59, yuk kita belajar taat deh ya Allah. Umur nih nggak lama, sitin wa sab'in, mentoknya 60-70 kalau nyampe. Kalau enggak, banyak yang meninggal muda. Meninggal apa yang kita bawa? Kan amal soleh. Jadi kita nggak merasa asing dengan sendirinya. Ya memang pasti kalau kita memang sendiri pasti asing. Tapi jangan khawatir. Kalau ilmu dikedepankan tidak ada keasingan insya Allah. Wallahu a'lam. Taib. Alhamdulillah. Selanjutnya nih Tat, ya kita ada yang pertanyaan juga dari Bapak yang Fadal, silakan. Ada Mas Irsan, mic-nya boleh Mas Irsan. Nah. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, sehubungan dengan kemajuan teknologi ya, mungkin kita mendapatkan manfaat yang besar. Artinya mungkin dulu untuk memutuskan suatu perkara perlu kajian sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi sekarang kita bisa dapatkan lebih gampang di YouTube mungkin. Atau, nah, sekarang permasalahannya adalah kadang kita yang mencoba untuk berubah itu kadang mempunyai dilema. Seperti contohnya seperti ini ya, saya bikin langsung aja. Kita memahami tentang riba, kita paham, kita ikuti semua kajian. Nah, kemudian suatu saat itu akan terbentur dengan kehidupan kita, di mana misalnya kita udah ikut sunnah seperti Ustadz bilang bahwa untuk isbal atau berjenggot kayaknya nggak terlalu berat zaman sekarang karena udah nggak masalah. Tapi bagaimana dengan misalnya kita punya keluarga besar dan sebagian dari mereka itu adalah bekerja di bank, yang totally bekerja di bank. Di satu sisi kita belajar bahwa penghasilan orang yang murni dari bank itu kan adalah haram. Tapi di satu sisi, masa ya kita nggak kumpul sama keluarga kalau ada acara gitu, atau mungkin ekstrimnya kita tidak mau menerima sama sekali uang dari mereka gitu. Nah, di satu sisi Ustadz sering mengatakan bahwa yang terpenting dari agama, koreksi kalau saya salah, yang terpenting dari agama adalah akhlak gitu loh. Jadi itu lebih diutamakan. Nah, kira-kira untuk menghadapi dilema seperti ini bagaimana ya Ustadz? Artinya apakah kearifan lokal itu benar-benar harus ditinggalkan karena kita mau berubah seutuhnya, atau mungkin ada toleransi yang bisa diterima, atau mungkin saya minta pendapat dari Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Monggo langsung. Ya, ketika kita sudah tahu hukum, menegakkan hukum itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga bahasa Rasul tadi kalau antum perhatikan kata-kata yang ana sampaikan, manahaitukum an sayyin fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Antum sudah betul, antum sudah resign dari konvensional ya. Cuma dilemanya ini kan yang secepat ana ini di keluarga jarang Ustaz. Masih banyak yang bergelut dengan konvensional.
Terus gimana cara anak ke mereka? Sementara Nabi ajarkan kita untuk menyempurnakan akhlak dalam sosialisasi. Iya, betul sekali. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Amar ma'ruf. Ya, dakwahkan mereka semampunya. Jadi bukan berarti lantas langsung suruh berubah, tetap ada sosialisasi, sisanya menyiasati. Karena buat keluarga kita yang sedang berusaha untuk keluar dan dia belum bisa keluar, prosesnya itu jihad. Ya, prosesnya jihad. Sehingga kita harus respect sama dia dan support. Karena kan orang yang sudah tahu hukum konvensional, mungkin dia mau keluar tapi dia masih terikat hutang piutang dengan manajemen, dengan apa, ya kan, belum bisa. Kita harus respect lah. Nah, orang yang sedang berusaha untuk keluar, rezekinya halal. Sebagian yang mengatakan syubhat. Nah, ya, makanya antum tinggal menyiasati deh, bikinin asik. Nanti masalah makanan aneh ya, masalah minuman aneh. Jadi antum bisa menyiasati. Jangan ditembak, anak nggak mau makan, ente uangnya haram, kesinggung orang. Ya, ada teknik yang bisa kita siasati untuk bikin dia tuh nyaman dengan kita, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, dan juga tadi Pak Ustadz, tadi ada Bapak yang baju coklat. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang belum jawab Pak ya, tentang hukum musik ya di dalam Islam katanya Pak. Oh iya. Memang mau diputar kemana juga di Islam tidak ada musik. Ya, cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini muslim musik menjadi bagian dari kehidupan. Ya, sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengar musik ini haram, tutup matiin, kesinggung dong. Justru dalam Islam ini ketika kita melarang, memberikan solusi. Nah, proses memberikan solusi ke seseorang ini nggak mudah. Karena banyak kok teman-teman yang penggila musik, dulu nggak kita cutting musik haram dulu, bikin asik aja dulu. Setelah dia menemukan keasikan selain musik, hilang dengan sendirinya. Musik cuma masalah kebiasaan. Makanya di surat Luqman itu dikatakan wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Ada sebagian manusia nanti ini yang menyukai perkataan-perkataan yang nggak ada manfaatnya, bikin orang cengeng. Ya, sendiri megang gitar nangis sendiri gitu, ujung-ujungnya mainin rambut, betul ya. Makanya kalau dulu orang-orang Arab mengatakan kalau orang laki yang suka musik mukhonnas dibilangnya, agak ke bencong-bencongan, mukhonnas gitu ya, amrot. Pasti nanti mainin rambut, ngaca mulu. Orang laki jangan mainin rambut abang ngaca, jihad gitu loh. Orang laki mainin poni mulu, Masya Allah. Emang masuk surga bareng poni kan kagak gitu loh. Bukan berarti nggak boleh pakai poni, itu kan kerjaan perempuan. Dandan, perawatan tuh perempuan, laki ya laki gitu loh. Ya bukan berarti nggak boleh dandan, boleh, tapi tetap greget gitu. Nah, di Islam itu ada syair, ada nasyid. Makanya kalau saya sih optimis banget sama Indonesia ini, optimis. Saya gembor-gemborkan di mana-mana, jangan banyak menghujat, jangan banyak berdemo. Sudah, negeri ini butuh suplai kebaikan. Ini suasana kayak begini, ini udah cikal bakal suasana zaman Rasul, di mana anak-anak muda nih asik dengan kajian. Insyaallah kita di Jakarta dengan Rabanian sebetulnya, mudah-mudahan Bogor dengan Jungle Land-nya nanti insyaallah nih ya. Mudah-mudahan seperti di Bandung di Al-Latif Sangintennya, Masya Allah, sampai anak-anak motor yang tadinya udah nggak bakal denger Quran sekarang biang keroknya pada tobat loh. Nggak apa-apa, mereka begitu dulu biarin, kenapa emang? Antum jangan ngerusak suasana. Kalau menurut antum ini kajian encer, cari yang keras gitu loh. Kalau ini kita mau asik-asik dulu kok gitu loh. Nanti biar waktu yang menyempurnakan gitu loh. Sehingga nanti orang akan tahu iya ya. Karena kalau antum sedikit mau keluar negeri bergaul sama muslim di luar, itu macam-macam modelnya. Dan asik. Islam tuh good looking gitu loh.
Makanya kalau sampai malah kita mempertontonkan yang gak enak asik dilihat, ada yang salah nih. Wallahu a'lam. Jadi ya jelas memang di Islam tidak ada musik. Jadi kalau antum pasangkan ada istilah musik islami, maaf, Islam nggak menerima. Cuma kalau kita melarang langsung tanpa solusi sulit. Ya, biarkanlah, sekarang sudah banyak nih kori yang suaranya bagus. Dulu kan kita tonton 80-an 70-an denger kori cuma muammar doang, betul. Sekarang suaranya macem-macem, sampai imam bisa di setel suaranya, betul. Mau suara siapa gitu kan. Wallahu a'lam. Luar biasa. Nah, abis ini kita langsung nih lanjut ke teman-teman akhwatnya yang mau bertanya.